Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cynthia Faradita, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Pertahanan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait Learning Journal Pembelajaran Agenda 3 yang membahas mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, mari kita membahas mengenai manajemen ASN. Dalam materi manajemen ASN, saya memahami bahwa ASN merupakan profesi yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. ASN memiliki 3 fungsi utama, yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Manajemen ASN sendiri merupakan pengelolaan ASN secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan pengembangan kompetensi, promosi mutasi, penilaian kinerja, hingga pemberhentian. Pengelolaan tersebut dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit yaitu sistem yang menekankan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif dan adil. Untuk lebih memahami mengenai sistem merit, mari kita simak video berikut ini. Apakah Anda merasa familiar atau pernah mengalami langsung kasus-kasus seperti ini? Tahukah Anda, kejadian tersebut termasuk dalam pelanggaran terhadap sistem merit. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, sara, dan faktor lain yang tidak relevan. Dengan sistem merit, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan negara menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang jelas dan objektif bagi para ASN karena didasarkan pada proses dan hasil kinerja aparatur. Untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Jika Anda melihat atau mengalami langsung pelanggaran sistem merit seperti diskriminasi sara, persaingan untuk jabatan yang dihalang-halangi di instansi tempat Anda bekerja, Anda dapat melapor melalui mekanisme berikut. 1. Mengisi formulir pengaduan yang ditujukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. 2. Menyampaikan laporan tersebut melalui fitur lapor KASN. Sebagai tindak lanjut, KASN akan meminta informasi dan memeriksa dokumen untuk pemeriksaan lebih lanjut, serta memberikan rekomendasi jenis hukuman berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dengan demikian, para ASN tidak perlu lagi khawatir berkarir di pemerintahan karena telah dijamin oleh sistem merit dan dilindungi oleh KASN. Dari materi ini, saya memahami bahwa ASN harus bekerja secara profesional, menjaga netralitas, serta menjunjung tinggi kode etik dan nilai dasar ASN. Saya juga menyadari bahwa sistem merit memberikan kesempatan yang sama bagi setiap ASN untuk berkembang berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan karena faktor kedekatan atau kepentingan tertentu. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu Smart ASN. Pada materi Smart ASN, saya mendapatkan gambaran mengenai profil ASN yang diharapkan di era digital dan di era globalisasi. Smart ASN adalah ASN yang memiliki karakter integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, kemampuan teknologi informasi, kemampuan berbahasa asing, hospitality, networking, dan jiwa entrepreneurship. Untuk lebih memahami terkait Smart ASN, mari kita simak video berikut ini.
Setelah menonton dari video sebelumnya, dapat disimpulkan materi ini menekankan bahwa ASN harus adaptif terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. ASN tidak boleh tertinggal dalam penguasaan digitalisasi karena pelayanan publik saat ini semakin berbasis teknologi. Selain itu, Smart ASN juga menuntut ASN untuk terus meningkatkan kompetensi dan memiliki pola pikir terbuka terhadap inovasi. Selanjutnya, eye-opener selama pembelajaran. Hal yang menjadi eye-opener bagi saya adalah kesadaran bahwa menjadi ASN bukan sekadar bekerja di instansi pemerintah, tetapi menjadi bagian dari sistem besar dalam pembangunan nasional. Saya juga tersadarkan bahwa tuntutan terhadap ASN saat ini semakin kompleks. Tidak cukup hanya disiplin dan patuh terhadap aturan, tetapi juga harus kompeten, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya adalah penerapan dalam satuan kerja. Dari materi manajemen ASN, saya ingin menerapkan prinsip profesionalisme, menjaga integritas, dan bekerja sesuai aturan, serta menerapkan sistem merit. Dari materi Smart ASN, saya ingin meningkatkan kemampuan digital, belajar hal-hal baru, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan. Saya juga ingin membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan rekan kerja, serta terus meningkatkan kualitas diri melalui pelatihan dan pembelajaran mandiri. Sebagai penutup dalam pembelajaran Agenda 3, Agenda 3 memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran ASN dalam sistem pemerintahan serta karakter ASN yang diharapkan di masa depan. Saya berharap nilai-nilai yang telah dipelajari dapat saya implementasikan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Demikian learning journal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.